Halo, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Adikatuma Putra dari kelas 12 IPA 1. Nah, hari ini aku akan menceritakan sebuah komik, menceritakan secara singkat sebuah komik yang sangat populer bagi kalangan remaja, dewasa, yang cukup terkenal di kalangan anak remaja zaman sekarang, yaitu Attack on Titan. Oke, jadi Attack on Titan ini eh, mem- dibikin oleh seorang author bernama Hajime Isayama. Dia adalah mangaka terkenal yang berasal dari Jepang yang memiliki segudang ide-ide dalam ditorehkannya ke dalam komik yang sehingga dia menciptakan sebuah komik berjudul Attack on Titan. Attack on Titan sendiri pertama kali dibuat pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2022. Total ada sekitar 189 chapter yang dimana volume 34 itu sebagai buku cetak terakhir dari serial Attack on Titan. Oke, mulai dari awal. Attack on Titan dari season 1 memiliki awal konflik dengan Titan yang dimana umat masih hidup dalam tembok raksasa yang melindungi mereka dari Titan, makhluk raksasa pemakan manusia. Kehidupan damai mereka hancur saat Titan kolosal dan Titan Zira menghasilkan Whale Maria. Ada beberapa panel yang menunjukkan eh, di tembok ini dihancurkan oleh Titan kolosal dan Titan Zira, yang itu menjadi awal konflik dalam cerita Attack on Titan tersebut. Cerita tersebut merupakan pembuka dan sebagai cerita utama pada season 1 yang dimana sebagai pembuka pada serial Attack on Titan. Jadi panelnya seperti ini. Nah, ini merupakan Titan kolosal yang berasal dari negara Marley yang ingin membalaskan dendam kepada Raja Raja Fritz di 8.000 atau berapa tahun yang lalu, yang dimana dulu Raja Fritz menggunakan Titan untuk kekuatan Titannya untuk menyerang dan membantai atau genosida terhadap uh, umat manusia, apalagi terutama dari bangsa Marley. Di volume 1 ini terlihat bagaimana konflik awal dimulai, yang dimana cerita memiliki insiden penting, yaitu Eren Yeager menyaksikan ibunya dimakan oleh Titan sendiri yang memicu keinginannya untuk membalas dendam. Nah, di balik ini ternyata di dalam cerita Attack on Titan memiliki 3 karakter penting, yaitu Eren Yeager, Mikasa Ackerman, dan Armin Arlet, yang dimana mereka semasa kecil sudah bersama-sama, dan tiba-tiba insiden di mana ini, tembok itu hancur dan muncullah titan-titan yang berusaha untuk memakan umat manusia, terutama di Pulau Paradis. Terutama itu menjadi rasa ingin balas dendam Eren terhadap para titan, sehingga bersama Emeka Ackerman dan Armin Arlet, Eren bergabung dengan Survey Corps, yaitu pasukan yang melawan para titan. Nah, di sini ternyata Eren itu mewarisi kekuatan dari ayahnya, yaitu Grisa Yeager,
yaitu dapat berubah menjadi Titan untuk pertama kalinya, yang membuat teman-temannya terkejut, kemudian diterima sebagai senjata penting untuk melawan Titan. Namun, berubahnya Eren menjadi Titan bukan menjadi sebuah angin segar, tapi menjadi suatu masalah, ya dikarenakan Titan-Titan ini dianggap sebagai masalah besar bagi manusia-manusia yang berada di Pulau Paradis. Nah, aksi puncak di season 1, Survey Corps berhasil merebut kembali distrik Frost dengan bantuan Eren sebagai Titan. Nah, di season 1 ini banyak munculnya misteri-misteri tentang hubungan antar manusia dan Titan. Seperti sebagaimana beberapa Titan mengenali manusia tertentu. Jadi, di cerita Attack on Titan itu memiliki 9 Titan Shifter atau Titan utama, yaitu Titan oh, Titan apa nih? Titan ada Attack Titan yaitu Eren, Founding Titan, Female Titan, Armor Titan, Jaw Titan, Heart Titan, Beast Titan, and Warhammer Titan. Jadi dalam season 1 ini Colossal Titan dan Armor Titan serta Female Titan yang berasal dari bangsa Marley itu secara tiba-tiba menyerang Pulau Paradis dan menimbulkan masalah-masalah yang menjadikan yaitu cerita awal dan konflik yang ada di Attack on Titan tersebut. Oke, lanjut untuk season 2. Nah, di mana identitas pengkhianat dan rahasia para Titan. Konflik utamanya munculnya Titan abnormal di dalam tembok dan pengkhianatan dari dalam kelompok manusia. Yang bisa dilihat tadi di season 1 bahwa distrik Singgansina itu hancur lebur, sehingga Titan-Titan abnormal itu dapat masuk ke dalam tembok dan banyak terjadi pengkhianatan dari dalam kelompok manusia. Peristiwa pentingnya, Survivor menghadapi ancaman dari Rainer Brown, yaitu Titan Jirah atau Armor Titan, dan Beltot Hoover sebagai Colossal Titan yang mengungkap diri mereka sebagai Titan Jirah dan Titan Kolosal. Nah, di sini cerita uniknya, Rainer dan Bertolt itu sengaja mengungkapkan identitasnya kepada Eren dan mereka berkhianat kepada sebenarnya bukan berkhianat, mereka tuh memang bangsa Marley yang menyusup kepada Survey Corps untuk mencari tahu informasi mengenai founding Titan atau Titan, ya founding Titan itu. Nah, Titan Shifter itu merupakan 9 Titan utama dalam cerita ini. Fokus cerita di season 2 itu misteri seputar Titan dan tembok semakin dalam ketika Pastor Nick menyebutkan rahasia gereja tentang hubungan Titan dengan tembok. Yang kedua, ada karakter bernama Historia Reis atau nama samaran Crystal Lens diungkap memiliki darah bangsawan. Konflik akhir musim, pertempuran sengit antara Survey Corps dan Titan di hutan, di mana Eren ditangkap oleh Rena dan Bertolt. Eren mulai menemukan potensi kekuatan koordinat yang memungkinkannya mengendalikan Titan lainnya. Kemudian, season 3 pada tahun 2018 itu dibagi menjadi dua seri.
yaitu part 1 dan part 2. Di dalam part 1 itu lebih membahas mengenai konflik politik dan kekuasaan dalam tembok. Jadi selain fokus dalam uh, membasmi titan-titan, ternyata Survey Corps itu memiliki masalah dalam konflik politik dan kekuasaan dalam tembok. Yang dimana intrik politik di dalam tembok dan perjuangan melawan kerajaan yang korup. Keluarga Reis, keluarga kerajaan sejati, berusaha mendapatkan kekuatan Eren, yaitu founding titan yang diwarisi oleh bapaknya yaitu Grisha Yeager. Awalnya semuanya tidak tahu kenapa Eren bisa menjadi founding titan. Nah, ternyata di season 3 ini terungkap kalau Grisha Yeager itu mendapatkan kekuatan founding titan itu berasal dari ia bisa membunuh si founding titan sebelumnya. Poin utama di sini itu terungkap bahwa kekuatan founding titan hanya bisa digunakan secara penuh oleh anggota keluarga kerajaan. Nah, selanjutnya adalah Historia memilih jalan berbeda dari ayahnya, menunjukkan bahwa ia ingin melindungi rakyatnya. Season 3 per 2 itu lebih mengenai rahasia dunia dan kebenaran di basement. Misi utamanya adalah Records melawan Titan untuk merebut kembali World Maria dan mencapai basement rumah Eren. Itu peran epic melawan Titan binatang yaitu Zig Yeager yang merupakan kakak dari Eren Yeager dan Titan Colossal Belter. Di sini, Armin hampir mati, tetapi disamakan dengan serum Titan dan mengambil alih kekuatan Titan Colossal dan Belter. Puncak ceritanya, Eren dan teman-temannya mencapai basement keluarga Yeager, mengungkap kebenaran besar yaitu dunia luar itu masih penuh dengan peradaban. Bangsa malah menggunakan Titan untuk menindas Eldian, bangsa yang tinggal di dalam tembok. Dunia luar melihat Eldian sebagai ancaman besar karena mereka dapat berubah menjadi Titan. Nah, di sini disajikan beberapa pertarungan dan strategi-strategi dari Levi Ackerman, Armin Arlet, dan Erwin Smith dalam misi merebut kembali distrik Singansina yang dulu pada season 1 itu telah hancur akibat penyerangan dari Titan Kolosal dan Titan Zira. Nah, di sini Survey Corps yang berisikan Armin Arlet, Eren Yeager, Levi Ackerman, Erwin Smith, Han Jizu, Mika Sakerman, Connie Springer, Jan Hoover, dan masih banyak lagi itu bersama-sama untuk melawan Titan Zira, Titan Binatang, dan Titan Kolosal. Yang dimana pertempuran ini dimenangkan oleh Survey Corps walaupun hampir dari semua pasukan itu mati akibat Titan Binatang. Di sini yang masih bertahan adalah Levi Ackerman, Eren Yeager sebagai karakter utama, Armin Arlet, Levi Ackerman, Mika Sakerman, sama Connie Springer, Jen Hoover, sama Sasha, dan Han Jisoo itu merupakan beberapa sisa-sisa dari pasukan yang masih hidup yang selamat dari pertempuran tersebut. Bertolt sebagai Titan Kolosal mati mati karena kehabisan energi sehingga tidak bisa mengeluarkan uap dari tubuhnya sebagai Titan. Lalu dia ditebas oleh Eren di tengkuknya untuk dibunuh lalu memberikan kekuatan itu terhadap Armin yang sekarat. Lanjut ke season 4 yang dimana season ini merupakan perspektif Marley dan awal perang total. Fokus cerita berpindah ke bangsa Marley yang memperkenalkan Gabi Brown, Falco Gris, dan generasi baru. Peristiwa penting, Eren menyusup ke Marley dan memulai serangan brutal di Liberio.
membunuh banyak warga sipil dan memakan Warhammer Titan. Perang antara Eldian dan Marley memuncak ketika Marley menyerang Paradise Island. Pada volume 28, 31 merupakan puncak di mana terbaginya dua kaum, yaitu Jaegeris dan pasukan pasukan aliansi, yang dimana Jaegeris itu berusaha untuk membantu Eren dalam proses rumbling atau genosida massal untuk membunuh para bangsa Marley yang menganggap Eldian itu sebagai iblis. Namun, hal itu berlatar belakang berbeda terhadap para aliansi yang menganggap bahwa rencana Eren itu hanya menimbulkan masalah yang lebih. Jadi, mereka berpikir kalau semakin banyak membunuh, maka semakin juga masalah yang bakal terjadi. Jadi, di season 4 awal itu menceritakan latar belakang bagaimana terciptanya Titan di bangsa Marley sebagai yang menggunakan Eldian sebagai uh, proyek utama dalam pembentukan Titan-Titan, yang dikarenakan Eldian mewarisi darah Raja Fritz yang merupakan pengguna si Titan utama. Jadi di panel-panel yang berada di sini itu fokusnya bercerita dari bangsa Marley dan pertempuran-pertempuran yang terjadi di Paradise Island akibat tidak apa istilahnya bangsa Marley itu mau membalas dendam akibat kerusakan yang di Liberia tersebut. Lanjut, rumbling telah dimulai. Ini 31, 32, 33 nggak punya, 34. Jadi di sini menceritakan tentang proses rumbling atau gemuruh tanah, yang dimana Eren menggunakan kekuatan founding titannya yang berukuran sangat besar, yang menggunakan titan Gold Titan sebagai pasukan untuk membantu genosida umat manusia. Di sini tentunya menimbulkan banyak perbedaan pandangan terhadap serangan Eren tersebut. Tujuan Eren mengaktifkan The Rumbling yaitu membangkitkan jutaan Titan dalam tembok untuk menghancurkan seluruh dunia demi melindungi Eldian. Eren percaya penghancuran dunia luar adalah satu-satunya cara melindungi teman-temannya. Dan Mikasa dan Abe mulai melakukan apakah Eren maka benar-benar mengenal Eren. Di final cerita, pertempuran epik terjadi di dekat Eren yang menggunakan kekuatan founding Titan secara penuh. Armin, Mikasa, dan aliansi mereka menghadapi pilihan sulit, menghentikan Eren atau memberikan dunia hancur. Konflik antara kebebasan individu dan keamanan dunia, dan pertanyaan tentang moralitas perang dan pengorbanan demi tujuan yang besar. Hal ini menggambarkan perjalanan panjang Eren dari anak biasa hingga menjadi ancaman terbesar umat manusia dengan tema kompleks tentang kebebasan, pengkhianatan, dan tanggung jawab moral. Jadi, di panel-panel sini, jadi berfokusnya season 4 tuh berfokus pada apakah The Rumbling itu menjadi rencana yang bagus atau sebaliknya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.